Oke, selamat malam. Silahkan Anda simak dulu video berikut dari seorang tokoh paling legend di satu negeri yang paling hebat. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini loh selesai ya. Ya kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburu sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, demikian. Jadi di Indonesia jelas mungkin semua orang dewasa di Indonesia mengenalnya. Ya, Luhut Binsar Panjaitan, LBP, ya, kemudian sering juga disebut di media sosial dengan sebutan Opung, ya. Jadi memang hebat, ya. Jadi salam hormat untuk Jenderal LBP yang hebat, dia tanpa tanding di seluruh dunia, ya. Nah, jadi kalau saya menggunakan retorika selama 2 periode, ya 5 tahun kali 2, 10 tahun Jokowi sebagai presiden, 2 kali menumbangkan Prabowo Subianto. Jadi sosok Luhut Binsar Panjaitan ini tidak bisa disangsikan lagi kehebatan beliau. Bahkan tidak hanya diakui di Indonesia, tapi mungkin di seluruh dunia, bahkan di seluruh planet yang ada di semesta raya ini. Ya, dia. Jadi sepanjang sejarah peradaban ada negara Indonesia, mungkin beliau satu-satunya menteri yang ada di negeri ini yang paling hebat. Tidak ada menteri di Republik Indonesia ini yang sehebat Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Bahkan kepopulerannya bisa melebihi Jokowi sendiri. Ya. Wah, sangar, ya. Tidak ada yang tidak respect sama beliau, ya. Nah, tapi hari ini kebetulan di video itu dia menyinggung tentang para pengamat-pengamat, yang tidak berdasarkan data. Entah apa maksudnya, kita nggak ngerti, ya. Nah, dari video tadi saya akan mengulas, ya. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Jenderal LBP, Jenderal Purnawirawan, ya. Satu, ya, dia katakan ini LBP yang ngomong di video tadi, pelihara budaya santun, ya, ramah tamah. Jadi betul. Jadi ini kalimatnya beliau benar. Jadi semua anak bangsa harus memelihara budaya santun. Ya. Tapi santun dalam konteks positif. Kalau pengamat yang bicara santun dalam konteks positif. Tapi kalau santun itu digunakan untuk hal yang negatif atau tidak baik, itu jelek, ya. Hai Pak Luhut, itu jelek. Santun tapi digunakan untuk hal negatif, itu jelek Pak Luhut, ya. Ya, itu jelek. Saya salah satu pengamat yang mungkin merasa tersungging dengan kata para pengamat yang Anda sampaikan tadi, ya. Nah, jadi betul konteks yang Anda sampaikan, semua harus santun. Tapi kalau santun digunakan untuk negatif, apalagi berbohong, apalagi mungkin menipu, itu jelek, ya. Tidak boleh itu, LBP, ya.
Yang kemudian demokrasi yang santun, ya demokrasi harus santun. Persoalannya di sini ya. Persoalannya kita di demokrasi itu. Makanya dalam channel sebelumnya saya menyampaikan kebutuhan kita itu reformasi hal tentang demokrasi, salah satunya itu adalah undang-undang politik, termasuk undang-undang sistem ketatanegaraan harus dikaji ulang. Pak Luhut ya. Nah, itu biar Anda juga tahu. Anda tidak sendiri kok pinter di sini ya. Saya juga tidak yakin Anda pintar, mohon maaf ya. Kemudian demokrasi jangan merusak budaya sopan santun. Iya, itu yang penting. Jadi demokrasi harus diatur, ada standarisasi, nilai yang namanya inklusivitas harus dibumikan ke dalam partai politik sendiri. Hal ini kita nggak perlu diajari. Anda ngaku tentara, Anda nggak pernah belajar politik secara teoritis. Kami belajar, banyak buku yang sudah kami baca, riset sudah kami lebih banyak, ya sama kamu Luhut ya. Itu. Kemudian tidak menghormati orang yang sudah berkarya untuk negeri ini. Negara sudah banyak mengeluarkan penghargaan ya, baik penghargaan kepada pejabat-pejabat struktural, ASN, TNI, Polri itu yang berkarya 10 tahun, berkarya 20 tahun, berkarya 30 tahun sudah diberikan satya lencana oleh negara. Itu sudah tradisi di negara ini ya. Kemudian banyak gelar-gelar pahlawan yang sudah diberikan oleh negara ya. Tapi dengan syarat dan standarisasi yang harus jelas. Jangan sampai baru famili keluarga dekat misalnya penguasa diberikan jabatan penghargaan, itu kan tidak elok ya. Ada itu terjadi, silakan Anda cek sendiri Luhut ya. Biar Anda tidak cuap-cuap saja ya. Kemudian jangan berburuk sangka dengan cepat. Maksudnya jangan berburuk sangka pada siapa. Kalau misalnya di media sosial orang menyoroti pejabat-pejabat publik, itu haknya publik. Karena publiklah yang membayar mereka, menggaji mereka. Kalau tidak mau dinilai oleh publik, jangan menjadi pejabat publik. Makanya saya katakan, Anda belum tentu ngerti ilmu politik. Karena Anda tidak belajar secara mendalam tentang hal itu. Jadi kalau tidak ingin dikritisi, tidak ingin dinilai oleh publik, jangan pernah menjadi pejabat publik, jadi pengusaha, jadi petani, jadi nelayan, tidak ada yang akan menilai. Nah itu catat Luhut ya, biar tidak cuap-cuap aja kau ya. Kemudian LBP ngaku sebagai pembantu Jokowi 10 tahun. Nah ini menarik ini ya. Jadi LBP ngaku sebagai pembantu Jokowi. Orang dewasa di Indonesia sudah paham, Anda jadi menterinya Jokowi 10 tahun. Berarti Anda di dalam lingkaran eksekutif, penguasa bahasannya. Ya Anda harus satu core dengan dia. Itu logikanya seperti itu secara rasional. Kalau Anda cuap-cuap ikut dengan oposisi, dengan para kritikus, ya Anda nggak layak, nggak pas Anda jadi pembantunya Jokowi, kan begitu ya. Terus kesaksian apa yang mau Anda sampaikan kepada publik? Wong Anda ada di dalam lingkaran eksekutif. Jadi kalau di dalam eksekutif itu positif ya Anda pasti bicara positif. Kalau Anda bicara di tengah eksekutif itu A ya Anda bicara A, B ya B ya. Karena Anda di dalam lingkaran penguasa, bukan posisi Anda bukan di luar eksekutif ya. Kemudian sebagai tentara, ini sering sekali saya tonton, Anda itu selalu bicara tentara, saya tentara, mantan tentara. Terus profesi yang lain apa lebih jelek daripada tentara? Ya, saya ASN. Ya. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ya, ada yang jadi buruh, ada jadi pengusaha. Apa lebih baik? Kalau lebih jelek profesi itu dibandingkan tentara, ya jangan buat dikotomi seperti itu, Luhut, ya. Orang itu dinilai dari perbuatannya, Luhut, ya. Bukan dari profesinya. Kalaupun profesinya apa itu akan menjamin dia baik dan bersih, belum tentu juga, ya. Ini otokritik untuk kau, Luhut, ya. Kemudian siapapun yang bicara, Anda mau jadi saksi. Nah, ini jadi saksi apa, ya? Jadi saksi apa? Sekarang Anda coba berpikir dengan jernih, ya.
kalau kita bicara state negara, itu ukurannya salah satu ukurannya itu ada 8 kriteria, gatra namanya. Nah, gatra ini ada pancagatra ditambah dengan trigatra. Sekarang kau pikir Luhut pakai data. Saya tidak mau carikan kau data. Kau cari sendiri data yang benar. Jangan data itu tidak benar, ya. Jadi kalau pancagatra dan trigatra ini kau nilai sendiri. Bagaimana kondisi ideologi masyarakat di tengah masyarakat 10 tahun terakhir ini. Ya. Kemudian bagaimana kondisi politik di tengah masyarakat dalam state yang namanya Indonesia 10 tahun terakhir ini. Kemudian bagaimana kondisi ekonomi. Jangan kau mengukur dengan ekonomi makro saja. Kau cek juga ekonomi mikro. Termasuk daya beli, kemudian perputaran uang di tingkat lokal, di grassroots. Ya. Itu baru fair, ya. Ekonomi, ya. Cek kondisi 10 tahun terakhir, ya. Jadi ekonomi makro, ekonomi mikro juga. Jangan hanya menggunakan standar pertumbuhan ekonomi. Saya nggak perlu Anda ajari yang begitu. Kalau orang nggak ngerti mungkin percaya, ya. Ayo kita adu data, ya. Kemudian kondisi sosial budaya sekarang, sistem pendidikan seperti apa sekarang 10 tahun terakhir ini, ya. Kemudian kondisi pertahanan keamanan seperti apa 10 tahun terakhir ini, ya. Saya tidak mau ngomong macam-macam. Data itu kalau Anda mau cari data, Anda minta aja sama apa orang-orangmu itu data yang sebenarnya. Jangan data asal Bapak senang. Kemudian kondisi sumber daya alam. Kemudian kondisi demografi 10 tahun terakhir seperti apa, ya. Kemudian kondisi demografi geografis 10 tahun terakhir. Nah, silakan. Anda ngaku tadi hebat, saya sudah mengatakan Anda hebat dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi terus yang paling lucu ketika para pengamat dan kritikus ini mencermati, mengkritisi bagaimana 8 gatra terakhir 10 tahun terakhir, apa hubungannya dengan Presiden Prabowo, ya. Jadi kau juga jangan mentang-mentang ngomong-ngomong Prabowo. Saya lebih dulu mendukung Prabowo. Ini buktinya. Ini buktinya. Nah, ini buktinya. Nah, Anda baca ini. Ini buktinya. Jadi Anda kan baru sekarang mendukung Prabowo. Saya 2014, 2019. Ya, itu pemilu sudah lewat. Saya bukan politisi, tapi saya berhak untuk menentukan hak pilih saya. Jadi kalau narasi Anda berbicara mengganggu pemerintahan Prabowo, apa hubungannya? Jadi malu justru kau bawa-bawa nama tentara. Ya. Ini untuk kritikan untuk Luhut, ya. Kalau memang kau ada momen, ayo kita debat berdua, diskusi berdua. Live. Kapan? Di mana? Saya mau itu, ya. Kita buat pencerahan kepada anak bangsa ini. Ini keadaan sudah tidak baik-baik saja, kau masih ngoceh cuap-cuap nggak karuan. Mungkin demikian. Saya salah seorang pengamat yang kecewa dengan omongan-omonganmu. Itu hak saya untuk berbicara, karena saya bayar pajak. Ya, rakyat menggaji kau menjadi pejabat. Mungkin demikian dulu. Kurang lebih saya mohon maaf. Jadi tidak ada tendensi ad hominem, doxing tidak ada. Jadi ini berbicara untuk demi negara bangsa, demi generasi muda agar semuanya lurus, hal yang benar dikatakan benar, yang tidak benar dikatakan tidak benar. Dan itu konsekuensi kau, Pak Luhut, karena kau menjadi pejabat publik, itu resiko menjadi pejabat publik untuk dikritisi oleh publik. Kalau tidak mau dikritisi oleh publik, oleh masyarakat atau publik, jangan jadi pejabat publik. Cari profesi yang lain. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Selamat.